Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita akan menjelaskan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus putra dari Matta. Beliau ditugaskan berdakwah kepada kaumnya di negeri Nineve. Tetapi dakwah beliau tidak dihiraukan oleh kaumnya. Selama 33 tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, tetapi hanya 2 orang saja yang beriman. Allahu Akbar. Yaitu bernama Rubil dan Tanoh. Nabi Yunus kesal dan kecewa, lalu beliau meninggalkan mereka dan keluar dari negerinya. Setelah Nabi Yunus alaihissalam keluar dari negerinya, beliau berlayar dengan menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan tiba-tiba datang angin taufan sehingga hampir tenggelam. Lalu nakhoda kapal itu berkata, siapakah pelarian yang ada di dalam kapal ini? Jika ada, hendaklah terjun demi menyelamatkan para penumpang yang lain. Nah, Nabi Yunus alaihissalam setelah terjun ditelan oleh ikan. Ya, setelah mendengarkan arahan dari nakhoda kapal itu tadi, Nabi Yunus sadar bahwa dirinya lari dari kaumnya dan segera terjun ke dalam lautan. Kemudian beliau ditelan oleh ikan nun. Ikan nun itu sekarang dinamakan ikan paus yang sangat besar. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus alaihissalam tidak mati dan banyak berpikir dan bertasbih serta mengaku kesilapannya. Zikir Nabi Yunus dalam perut ikan itu, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan kuntum ya, kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya ayat ke-87. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengilhamkan ikan nun itu untuk memuntahkannya. Maka selamatlah Nabi Yunus dari kegelapan dan kedukaan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 88. Setelah Nabi Yunus itu berada di perut ikan, berzikir kepada Allah. Zikir inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat ke-87. Zikir ini sebetulnya bukan hanya untuk Nabi Yunus, bahkan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya berkenaan tentang zikir Nabi Yunus ini, bahwa zikir Nabi Yunus ini diterima, dikabulkan oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Yunus dan menyelamatkan Nabi Yunus daripada kegelapan, ya gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Gelap Nabi Yunus. Maka
Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus, begitu jugalah orang-orang mukmin jika dalam keadaan duka, dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah, bacalah zikir seperti zikir Nabi Yunus alaihissalam. Maka pada saat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk Nabi Yunus saja?" Tidak. Hendaklah kamu perhatikan akhir ayat tadi yang menjelaskan wa kadzalika nunjil mukminin, demikian juga Allah Ta'ala selamatkan daripada kegelapan, kedukaan dan kesusahan itu dengan berkat membaca zikir seperti zikir Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi saya telah membuktikan mujarabnya doa ini. Dan ini orang kata ini simple. Sebetulnya inilah doa yang paling mujarab. Berkali-kali saya telah memberikan kepada pelajar-pelajar dan orang-orang yang minta tolong dalam keadaan susah, dalam keadaan melarat. Bahkan datang seorang pemuda, "Ustaz, ya saya mau tes kereta." Anak-anak muda, dan saya dapati budak ini tak pernah belajar, tapi datang dia bawa air mau tes kereta karena saya sudah 3 kali tak pas. Anak itu nampaknya orang yang masih muda lah. Jadi tahu baca Quran, tahu Ustaz tapi tak seberapa. Kalau saya kasih doa, mau tak? Mau. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali sebelum berangkat. Atau baca sebelum inilah, sebelum kita tes kereta itu. Dan kalau kamu pas atau tidak, jumpa saya lagi. Baik Ustaz, dia amalkan. Dan kalau boleh daripada rumah baca doa ini sampai ke tempat office itu, kamu sudah mau tes kereta itu, barulah mau berhenti. Insya Allah akan pas. Dia amalkan. Minggu berikutnya dia datang. Bagaimana pas? Alhamdulillah Ustaz pas. Padahal itu budak university sebetulnya 3 kali tak pas. Bukan karena pandai bahasa Inggris, bukan, tetapi karena ya supaya anak itu berzikir, mungkin ada hikmatnya juga tak pas, tapi dia jumpa ustadz di masjid, maknanya dia akan terus. Saya bilang kalau boleh kamu belajar. Akhirnya terus belajar budak itu. Ada hikmatnya juga. Jadi bukan hanya ini saja, bahkan orang yang interview karena mau kerja, yang waktu itu kerja agak susah sedikit, saya kasih amalan ini, alhamdulillah banyak berjaya. Dan apa saja untuk meringankan dan bahkan menghilangkan kesusahan yang mendesak, yang motorin, sesuatu keadaan ataupun situasi yang mendesak, bacalah doa ini. Ya, guru saya mengijazahkan cuma 40 kali saja. Bahkan kalau boleh baca lebih daripada itu 100 kali pun boleh. Asalkan baca 40 kali itu sukatan normal lah begitu. Dan paling tidak ya kalau sudah mau berangkat baca saja 3 kali. Insyaallah mujarab. Karena ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Sebab Rasulullah menerangkan di dalam zikir dan tasbih Nabi Yunus itu mengandungi Ismul A'zam. Nama-nama Allah yang agung yang kalau dibaca Ismul A'zam tidak akan ditolak. Nah, saudara-saudara sekalian, sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir dan tidak bertasbih kepada Allah dalam perut ikan, nescaya beliau akan mati dalam perut ikan paus itu, sebagaimana dinyatakan di dalam surah As-Saffat ayat 142 hingga ayat 144. Ya, maksudnya begini, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jika sekiranya dia tidak banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Ini mafhum ayat ke 142 hingga ayat 144 dari surah As-Saffat.
Maknanya apa? Dengan berkat zikir itulah baru Allah Ta'ala ilhamkan ikan paus itu supaya Nabi Yunus itu dihantar ke darat dan dimuntahkan dalam keadaan selamat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yunus itu dibawa oleh ikan sampai 7 samudra. Ya. Biasanya memang ikan paus ini suka tolong orang kan? Suka tolong orang besar ini. Maka itu dalam Al-Quran diterangkan ikan nun. Zikir Nabi Yunus alaihissalam ini sangat besar manfaatnya jika dalam kesusahan ataupun duka cita, kerumitan, bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setiap malam atau setiap hari. Bahkan daripada tempat itu ke mana tempat Anda mau berusaha, baca zikir ini, insya Allah mujarab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya sekaligus mengijazahkan kepada semua jamaah, selain daripada Anda mengamalkan sendiri, kalau dalam keadaan susah, baiklah dihadiahkan kepada anak-anaknya. Barangkali anaknya sedang exam, barangkali anaknya sedang mencari kerja, ataupun anaknya sedang berusaha sesuatu supaya dimudahkan. Kasihin saja, simple dan padat ya. Ini mudah. Ajar. Saya secara mutlak mengijazahkan. Artinya Anda boleh mengamalkan dan juga boleh memberikan kepada siapa saja yang Anda sukai. Tapi kalau boleh Anda sendiri coba amalkan. Ada kesan tak? Insya Allah ada kesan. Jangan tanya lagi, pasti berkesan. Ini sebab Al-Quran yang dijadikan sebagai zikir. Bahkan seorang yang dalam keadaan tidak suci boleh baca, walaupun dalam keadaan haid sekalipun boleh amalkan, walaupun ini daripada Al-Quran, karena ini telah dijadikan sebagai zikiran. Apa-apa daripada ayat Quran yang telah sabit dengan hadis Rasulullah SAW tentang bolehnya dijadikan sebagai zikir, boleh dibaca walaupun dalam keadaan haid atau junub, walaupun tak punya wudu. Contohnya apa? Seperti doa yang dalam surah Az-Zuhruf, doa kendaraan. Doa dalam kendaraan kan diperintah Allahumma antas sahibu bis safar. Begini. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu Al-Qur'an, surah Az-Zuhruf kan. Itu walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, tak punya wudu, boleh dibaca. Sebab itu Al-Quran yang sabit dengan hadis Rasulullah dibaca ketika dalam kendaraan. Ibu faham tak? Sama dengan Anda mau tidur, ada zikir-zikir yang terdiri daripada Al-Quran, boleh dibaca walaupun tidak punya wudu ataupun dalam keadaan junub ataupun haid.